Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Samas 15 April 2021. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami membuka hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi sumber kekuatan kami, menjadi perisai yang boleh melindungi perjalanan kehidupan kami ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak mudah digoyahkan di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami sungguh membutuhkan petunjuk dari firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk diisi dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, renungan hari ini bertemakan awas bahaya tersesat. Firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 18 hingga 25. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Namun saya tidak akan membacakan semuanya, namun saya akan meng-highlight beberapa ayat saja. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ayat 24, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Sedemikian jauh pembacaan firman kita pada hari ini. Keluarga damai, siapakah yang disebut dengan si penyesat atau antikristus? Ayat 18 dengan jelas menyatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Antikristus adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Jika dia menyangkal Yesus sebagai Kristus, maka dia menyangkali Yesus sebagai Tuhan dan juga Raja di dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan juga berkata, seorang yang menyangkali Kristus sebagai Tuhan, maka dia pun menyangkali Bapa. Lalu siapa sih yang disebut dengan antikristus ini? Apakah orang ini juga sudah datang di masa kita? Keluarga damai dalam ayat 18 berkata, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Keluarga damai, kata antikristus yang muncul dalam klausa kalimat yang pertama dalam ayat 18 tadi menunjuk pada pribadi secara tunggal, sebab dia berkata merujuk pada seseorang. Kita memang tidak tahu siapa orang ini, namun yang jelas jika orang ini muncul dikatakan, maka inilah tandanya waktu-waktu yang terakhir. Maka dapat dikatakan jikalau orang ini muncul, maka tibalah masa kesusahan yang sangat besar. Karena itu, kita sebagai orang Kristen, kita harus siap sedia untuk mempertahankan iman kita jika saat itu tiba. Sedangkan kalau kita melihat kata antikristus yang selanjutnya, yang kedua dalam ayat 18 tadi, menunjukkan pada kata jamak dengan adanya kata banyak antikristus. Dan bahkan kita juga dapat lihat dalam ayat yang selanjutnya, ayat 19, yang lebih lagi menjelaskan tentang para antikristus golongan ini. Ayat 19 berkata, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Keluarga damai, antikristus golongan ini menggunakan kata jamak, kata ganti mereka. Artinya mereka terdiri dari sekelompok orang. Dan dikatakan mereka ini sudah datang dan mereka ini bersama-sama dengan kita, tetapi tidak sungguh-sungguh tinggal bersama-sama dengan kita.
Mereka tidak tetap bersama-sama dengan kita. Artinya akhirnya mereka meninggalkan kita. Keluarga damai, mereka ini adalah orang-orang yang juga pada akhirnya mempersiapkan jalan bagi seorang antikristus yang akan datang. Keluarga damai, gereja pada masa itu sudah mendengar peringatan tentang rencana kedatangan para penyesat ini. Buktinya dalam ayat 18 diawali dengan klausa seperti yang telah kamu dengar. Artinya pada masa itu gereja sudah mendengar bahwa akan ada kedatangan para penyesat yang akan hadir di kalangan gereja. Sehingga gereja sebenarnya sudah mendengar peringatan tentang ini. Akan tetapi apa yang terjadi, keluarga damai? Bukankah ada begitu banyak pengikut Tuhan pada masa itu yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena mereka disesatkan oleh orang-orang ini? Ketika kita merefleksikannya dalam kehidupan kita masa ini, bukankah banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, namun mereka sebenarnya masih memiliki prinsip-prinsip iman yang tidak benar? Banyak orang atau mungkin bahkan kita sendiri mendapati kawan-kawan kita, mereka mengaku dirinya sebagai pengikut Tuhan, tetapi di dalam dirinya sendiri mereka masih sungguh-sungguh meragukan apakah Tuhan itu benar-benar ada. Bahkan mereka masih meragukan apakah Yesus sungguh adalah Tuhan dan apakah Yesus sungguh-sungguh telah mati dan juga bangkit. Ada berapa banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, namun dia masih berpikir bahwa keselamatan itu tidak harus melalui Yesus sebagai satu-satunya jalan. Ada cara-cara yang lain. Bahkan jalan-jalan keselamatan yang ditawarkan melalui ajaran-ajaran yang lain. Bagi mereka itu adalah hal yang mungkin sama dengan apa yang diajarkan di dalam jalan kekristenan. Keluarga damai, berapa banyak orang Kristen yang juga sangat tergila-gila dengan adanya mujizat-mujizat ataupun nubuat-nubuat yang diucapkan oleh seseorang, meskipun hal tersebut pada akhirnya tidak terjadi. Keluarga damai, sekalipun hal tersebut terjadi, memang tidak mustahil jikalau Tuhan mau memakai seseorang untuk melakukan mujizat atau menyampaikan nubuatannya pada zaman ini. Akan tetapi jangan sampai semua itu menjadi satu hal yang berbicara jauh lebih kuat dari firman Tuhan sendiri sebagai dasar fondasi iman kekristenan kita. Keluarga damai, marilah kita membangun dasar iman kita dengan benar. Itulah yang menguatkan kita agar tidak mudah tersesat ataupun terberdaya dengan ajaran-ajaran tidak benar. Ayat 24 berkata, "Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa." Keluarga damai, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan sebagai sumber fondasi iman kita yang kokoh. Maka kita pun tidak akan mudah dibingungkan dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Bahkan jika kita memiliki fondasi firman dengan kuat, maka kita pun tidak perlu sibuk untuk menghakimi orang-orang lain yang menyesatkan. Keluarga damai melalui firman Tuhan menjadi satu perisai iman yang akan otomatis menfilter dengan sendirinya penyesatan-penyesatan yang terjadi di sekeliling kita. Karena itu marilah kita menjadi orang-orang yang mau hidup kuat di dalam Tuhan melalui firman Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak mudah digoyahkan. Kita menjadi orang-orang yang sungguh berpegang pada firman Tuhan itu sendiri. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih jikalau Engkau memberikan firman Tuhan sebagai sumber perisai dalam kehidupan kami, yang boleh menuntun hidup kami di dalam jalan kehidupan ini agar kami tidak mudah diombang-ambingkan Tuhan dengan ajaran-ajaran tidak benar. Ampuni kami jikalau kami seringkali menjadi anak-anak Tuhan yang mudah dialihkan dari fokus iman kami sendiri. Mungkin kami mudah tergiur dengan manifestasi-manifestasi yang tampak begitu luar biasa, yang itu seringkali menjadi prinsip hidup yang kami pegang di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampunilah kami, ajarlah kami untuk kembali kami berfokus akan firman-Mu sebagai sumber
yang boleh menuntun kehidupan kami berjalan di dalam jalan yang benar. Karena itu biarlah kami sendiri boleh dikuatkan melalui firman Tuhan. Itulah menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.